Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Supratman Andi Aktas, memperkirakan proses pengambilan sumpah dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Maes Hilgers dan Eliano Reijnders, akan dilaksanakan pada awal pekan depan. Supratman menyatakan bahwa Dirjen Administrasi Hukum Umum, AHU, Kemenkumham, Cahyo Rahadian Mushar, akan terbang ke Belanda pada Minggu, 22 September 2024. Proses pelantikan Hilgers dan Reijnders sebagai warga negara Indonesia dijadwalkan berlangsung pada Senin, 23 September 2024, di Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Den Haag, Belanda. Supratman menegaskan bahwa pengambilan sumpah di luar negeri tidak menjadi masalah karena KBRI merupakan wilayah kedaulatan Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Hilgers dan Reijnders dapat segera bermain bersama Timnas Indonesia dalam laga melawan Bahrain dan Cina, mengingat keduanya tidak diizinkan meninggalkan klub mereka untuk datang ke Indonesia. Pelantikan di Belanda ini diharapkan dapat mempercepat proses administrasi naturalisasi mereka agar segera bisa memperkuat skuad Garuda. Apakah kalian sudah tidak sabar dengan naturalisasi dua pemain ini? PSSI dirumorkan akan kembali melakukan naturalisasi pemain setelah proses naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reijnders mendapat persetujuan dari DPR RI. Bomber Volendam U21, Mauro Zijlstra, dikabarkan menjadi kandidat berikutnya untuk naturalisasi. Namun, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, masih belum memberikan konfirmasi terkait rencana tersebut. Yunus Nusi menjelaskan bahwa saat ini federasi masih fokus menyelesaikan proses naturalisasi Hilgers dan Reijnders, yang sudah berada di tahap akhir. Belum bisa jawab, kami memaksimalkan proses kedua pemain ini terlebih dahulu, ungkap Yunus Nusi usai rapat di DPR pada Selasa, 17 September 2024. Menurut kalian kapan proses naturalisasi Mauro akan dimulai? Justin Hubner, pemain Wolverhampton Wanderers, memberikan respons tajam terhadap media Malaysia yang meremehkan kemampuan Timnas Indonesia. Hal ini terjadi setelah akun media sosial Malaysia, Onefootball My, membuat unggahan yang menyarankan Australia dan Jepang untuk belajar dari strategi Malaysia, yang pernah mengalahkan Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 tahun lalu. Unggahan tersebut muncul setelah Indonesia berhasil menahan imbang Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 September lalu. Menanggapi unggahan tersebut, Hubner berkomentar di akun Instagram Vibebals, menyatakan bahwa beberapa negara, termasuk Malaysia, sudah tidak lagi selevel dengan Timnas Indonesia. Beberapa negara perlu menerima bahwa mereka tidak berada di level kita lagi, ditulis Hubner. Sejak kekalahan Indonesia dari Malaysia di kualifikasi Piala Dunia 2022, Timnas Indonesia telah berkembang pesat dan kini menjadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil melaju hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 serta memastikan tiket ke Piala Asia 2027. Apakah kalian setuju dengan pendapat Hubner? Striker Persib Bandung, David Da Silva, mengungkapkan keinginannya untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Pemain asal Brasil yang sudah berlaga di Liga 1 sejak 2018, pertama kali bermain untuk Persebaya dan kemudian melanjutkan karirnya di Pohang Steelers, Korea, serta Terengganu, Malaysia, kini merasa semakin terikat dengan Indonesia. Da Silva menyatakan bahwa ia berencana untuk menetap lebih lama di Indonesia dan membuka peluang untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat Timnas Indonesia. David Da Silva, yang kini berusia 34 tahun, menyadari bahwa salah satu kekurangan Timnas Indonesia saat ini adalah di posisi striker. Ia pun berharap dapat menjadi solusi untuk kebutuhan tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Transfermarkt Indonesia, Da Silva menyampaikan niatnya kepada pelatih Shin Tae-yong sambil bercanda, mengatakan bahwa dirinya siap mengenakan jersey Timnas dan bermain untuk Indonesia. Da Silva melihat bahwa Timnas membutuhkan banyak gol, dan sebagai seorang striker, ia optimis dapat memberikan kontribusi yang signifikan. Apakah Timnas memerlukan striker seperti David Da Silva? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.